Silakan dulu. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan baik bagi Tuhan. Bersyukur kita bahwa kita sudah diberkati, mari kita berikan yang terbaik, mari kita bersambut dengan doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah setiap kali Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami melimpah dengan syukur. Selamat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Masalah ini boleh ada Tuhan, tetapi kami bersama dengan Tuhan yang menumbuhkan kami untuk melewati setiap permasalahan yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami kuat karena Tuhan. Kami juga Tuhan akan memberikan persembahan. Bapa, berkati tangan kanan yang memberi Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap usaha Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaatmu di tempat ini. Terpuji nama Tuhan yang dapat memberi sukacita. Haleluya. Amin.
hati kami. Sejak dari kandungan ibu kami, Engkau sudah menguduskan, Engkau sudah mengenal setiap kami, Engkau sudah menetapkan setiap kami yang apa, segala berkat, segala apapun yang akan terjadi. Biarlah Tuhan, kerajaan terjadi dalam kehidupan kami, di dalam setiap rumah tangga kami. Surga mengalir ya, kasih Tuhan mengalir, berkat Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman. Berkati anak-anak kami ya Bapak yang mau belajar di sekolah minggu, biarlah mereka tertib di sana ya Bapak. Dan kami sebagai orang tua yang Bapak untuk siap dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Bapak Ibu, belajarlah tertib, tidak keluar masuk kecuali memang saudara sakit ya. Nah, kita belajar firman Tuhan dengan judul Tuhan mau kita mengembangkan talenta. Amin. Amin. Ya. Tadi di sini banyak, kok pada nggak ada, kemana ya? Terangkat. Oh, pulang minggu. Kalau terangkat biasanya bajunya tinggal, roknya aja. Ini bajunya nggak ada, bajunya juga nggak ada. Coba Bapak Ibu, ibadah itu dari awal hingga selesai usahakan tetap tinggal. Kecuali kalau ibu-ibu mau ke sekolah minggu sama anaknya, ya bagus. Ya. Tapi kalau di luar nggak dengerin firman Tuhan itu namanya nggak ibadah. Ibadah itu dari awal sampai selesai. Oke, judulnya Tuhan mau kita mengembangkan talenta untuk supaya apa? Supaya berbuah, supaya kita diberkati. Amin. 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 Ya. Tadi malam kami sangat bahagia dengan beberapa pemuda karena tadi malam pemuda itu interaktif. Ya. Interaktif itu banyak pemuda yang memiliki pikiran mengembangkan firman Tuhan yang saya sampaikan di dalam Matius 21 ayat 19. Ya. Coba kita buka Matius 21 ayat 19. Kak tolong Yesi atau Sarah ya. Yang punya Alkitab boleh dibuka, yang nggak punya lihat di depan ya. Atau saudara boleh lihat HP yang ada Alkitabnya. Tapi kalau saudara lihat HP, saya curiga. Ya. Saya curiga. Curiganya saudara lihat Facebook dan TikTok, ya kan? Gak ada yang lihat selingkuhan kan? Lihat Facebook dan TikTok itu Tuhan cemburu. Kok nggak aku ya di rumahku ibadah, tapi yang dilihat yang lain. Ya, kalau pemuda di sini baik-baik semua. Amin. Pemuda di sini pas ibadah dia lihatnya firman Tuhan. Amin. Kita harus lakukan jempol sama anak-anak muda-mudi. Yang di luar sana banyak yang belum bertobat. Di sini sudah banyak yang bertobat. Haleluya. Yang keras, khususnya suara anak muda harus lebih keras, jangan kalah sama emak-emak. 1, 2, 3. Dekat jalan, dia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi dia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah
pohon ara itu. Nah, inilah tadi malam saya sharing dengan anak-anak muda dan mereka banyak memberi tanggapan. Kenapa pohonnya kering? Katanya, kata anak-anak muda itu karena nggak dipupuk, karena nggak disiram, karena disemprot sama roda, karena apalagi tadi malam karena nggak subur, ya. Ada yang jawabannya sama dan banyak lagi. Kita ganti pohon ara karena di sini nggak ada pohon ara. Kita suka makan pohon apa ya? Buah-buahan. Kalau saya jeruk, ya. Di sini siapa yang suka durian angkat tangan? Cuma 2 orang yang suka durian. Yang suka jeruk angkat tangan? 2 orang juga. Yang suka rambutan angkat tangan? 2 orang juga. Ya, cuma 2 orang. Berarti orangnya pada suka ikan lele. Gak ada yang suka buah-buahan. Aduh. Buah apa yang paling suka kita makan? Mangga. Mangga angkat tangan, mangga. Oh ya, mangga banyak. Oke, kita ganti buah mangga. Ya, 1, 2, 3. Dekat jalan dia melihat pohon mangga. Lalu pergi ke situ, tetapi dia tidak mendapat apa-apa pada pohon mangga itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon mangga itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ya, coba ketika bapak kita, semuanya punya bapak kan? Kalau nggak punya bapak, Pak, saya nggak punya bapak. Terus kau dari mana? Dari download dari HP, Pak. Katanya di download dari HP keluar saya. Ada yang bilang, Pak, saya dari Google, Pak. Google keluar saya. Jadi cari judul juga dari Google. Siti keluarlah, keluar. Aduh. Nah, ketika bapak kita menanam mangga di ladang kita, di ladang bapak kita. Tapi bapak kita udah mati. Ya. Ada yang masih hidup lah. Seperti saya udah mati. Nah, ketika kita datang ke ladang, sudah 2 hari nggak makan karena nggak ada beras dan nggak ada indomie. Kan gitu kan? 2 hari nggak makan. Kira-kira seperti apa ya? Dia ingat bapaknya nanam pohon mangga banyak di ladang. Dan anak-anak ini berbilang ke ladang, pasti kita bisa makan mangga. Udah jauh ini, naik gunung, nyebrang sungai, dan itu sampailah ke ladang. Rupanya pohon mangga itu tidak berbuah. Ngeri kan? Kira-kira diapain di pohon mangga ini? Diapain kira-kira? Saudara 2 hari tidak makan. Pohon mangga ini sudah 30 tahun ditanam, gak pernah berbuah. Dan saudara cari 1 batang pun tidak ada yang buah, cuma daunnya saja. Siapa yang setuju pohon mangga ini ditumbang? Angkat tangan. Cuma 4 orang. Siapa yang setuju pohon mangga ini dijual? Angkat tangan. Gak ada angkat tangan. Siapa yang setuju pohon mangga ini dibakar? Tadi cuma 4 orang yang dibakar, yang ditumbang. Yang lainnya pada ngapa ya? Aku lagi nyari ini. Siapa yang setuju pohon mangga ini dipupuk, disiram? Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, pohon mangga ini sudah 30 tahun dan Bapak kita setiap ke ladang bawa pupuk dan bawa air menyiramnya. Tapi yang gemuk batangnya dan daunnya saja. Sudah pupuk MPK sudah, pupuk ayam sudah, air kerbau sudah, air sapi sudah, ya, air apa lagi?
Maaf ya, kotoran bukan saja, kotoran babi sudah, tapi daunnya subur, yang daunnya saja yang lebat, seperti ini tadi. Cuma dapat daun-daunnya saja. Tuhan di sini ngomong, engkau tidak akan berbuah lagi selama lamanya. Ini perkataan apa kira-kira kalau Tuhan ngomong begitu? Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga apa? Keringlah pohon itu. Ini kira-kira Tuhan marah atau lagi senang? Marah. Setuju ya? Tidak ada yang berkata Tuhan senang di sini. Setuju, sepakat. Nah, Bapak Ibu, kita juga punya anak, setuju ya? Tadi saya ngomong nih sama anak-anak tadi malam. Katanya dari pemuda-pemuda yang hadir, kamu pernah dimarahin nggak? Pernah. Kenapa? Karena terlambat. Kamu pernah dimarahin nggak? Pernah. Kenapa? Nggak cuci piring. Kamu pernah dimarahin nggak? Pernah. Kenapa? Karena pulang malam. Kamu pernah dimarahin nggak? Pernah. Kenapa? Banyaklah mereka. Dan semua yang hadir tadi malam itu rata-rata semua pernah dimarahin oleh orang tua. Termasuk anak saya, dua-duanya katanya dan sepakat pernah dimarahin orang tua, bahkan sering katanya. Saya bertanya lagi sama muda itu, alasannya apa? Oh, tidak cuci piring, terlambat, pulang malam, ya nggak menjaga PR, berantem, katanya begitu. Malas, terlambat bangun, banyaklah. Kan ada alasan. Mengapa orang tua marah? Padahal cuma terlambat bangun, padahal cuma tidak cuci piring, padahal cuma malas, padahal cuma kebanyakan main game. Kok marah? Coba berpikir. Karena saya sebagai anak, bapak saya, ibu saya, pengen saya itu rajin. Apa saudara? Rajin, supaya kami itu pintar, baik, disiplin, bertanggung jawab. Jadi mereka yang jawab. Setuju ya? Sebagai orang tua, anak kita itu merindukan kita sebagai orang tua. Bagaimanalah anak ini bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri? Ya, bagaimanalah anakku ini bisa tidak telat-telat bangunnya? Bagaimanalah anakku ini tidak disuruh tapi bisa menjalankan tugas setiap orang tua? Nah, itulah kerinduan orang tua kepada anaknya. Nah, kita kembalikan naik lagi ke atas. Tadi orang tua merindukan anaknya berbuah, makanya dimarahin. Kalau dia malas, mungkin orang tuanya cubit atau pukul. Saya pernah diikat di tiang. Ini kisah kasih saya, bukan kisah kasih di sekolah, tapi kisah kasih dengan orang tua. Saya ingat sekali begini, diikat di tiang kan, ya. Habis diikat, adik-adik saya suruh nyiram air. Wah, basah. Jadi baju saya basah. Saya lupa kesalahan saya apa, tapi yang jelas waktu itu saya main dari pagi sampai subuh, sampai maghrib baru pulang. Habis sampai di rumah baru dipegang tangannya, diikat. Nah, orang tua mengkhawatirkan makannya gimana, seharian gak pulang, main-main terus. Sekarang kembali kita naikkan ke atas. Orang tua, sekarang Tuhan, kita sebagai anak. Orang tua sebagai Tuhan, contoh ya. Dan kita jemaat ini sebagai anak atau umat Tuhan. Tuhan merindukan umatnya itu berbuah. Bukan hanya badannya gemuk seperti saya. Ya, amin ya. Amin ya. Bukan hanya kita diperkaya oleh Tuhan,
punya rumah, punya sepeda motor, punya mobil, punya ladang. Ya, bukan hanya anak-anak kita berhasil dalam kuliah, bukan hanya itu, tetapi Tuhan mau kita berbuah yang lebih menyenangkan hatinya Tuhan. Itu katakan amin. Oke, ya. Sekarang kembali lagi ke firman Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 12 sampai 27 kita baca. Yuk, Lukas 19. Yuk, sama-sama ya, khususnya yang paling belakang suaranya harus keras supaya telinga saya dengar. 1, 2, 3. Katanya, loh. 19 ayat 12 dong. 19 ayat 12 dulu sampai 27. Tadi udah pas loh. 1, 2, 3. Maka dia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. 13. Dia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. 14. Akan tetapi orang-orang sebangsanya memberi dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. 15. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan jadi raja, memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan berapa? 1 jadi 10. Oke, lanjut 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota, termasuk kota Bangkinang. Lanjut. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan yang telah menghasilkan 5 mina, ya, 1 jadi 5. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota, masuk kota Kerinci. Ya, lanjut. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam satu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku tahu, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lanjut. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai berapa? 10 mina itu, ya. Kata mereka kepadanya, Tuhan, dia sudah mempunyai 10 mina. Halo, jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga. 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ngeri ya? Tadi yang dibunuh adalah pohon, tapi ini yang dibunuh adalah orangnya. Wah, tapi Tuhan mau kita berbuah. Karena apa? Tadi sudah perumpamaan contoh. Ada
semua dikasih satu mina, yang satu menghasilkan 10, betul ya? Dikasih 10 kota, ya. Kalau 10 kota itu gubernur itu, kan, gitu kan? Terus dikasih satu lagi, yang satu menghasilkan 5 kota. 5 kota itu bupati gitu, saudara. Ya, yang satu berapa kota dapat? Halo, dapat kota nggak yang satu? Yang satu lagi? Tidak. Kenapa dia tidak? Dia sembunyikan talentanya. Lihat saya di sini, termasuk pemuda. Setiap kita dikasih modal sama Tuhan satu talenta. Lihat saya ya. Setiap kita minimal dikasih modal sama Tuhan satu talenta. Entah dia ahli komputer, entah dia ahli pertanian, entah dia ahli pertukangan, entah dia ahli perdagangan, entah dia ahli pemimpin, jadi pemimpin politik, entah dia ahli apa lagi ya, atau pendeta. Setiap kita dikasih satu. Paham? Jangan kalau kita dikasih satu, contohnya kita dipinter dagang, tetapi engkau tidak ada satupun yang kau jual, Tuhan marah sekali. Engkau dikasih satu sebagai pinter memimpin, tetapi engkau diangkat jadi RT tidak mau, Tuhan marah. Karena engkau pinter memimpin. Kalau engkau pintar memimpin, maka rakyatmu sejahtera, adil dan makmur. Kira-kira gitu, ya. Engkau dikasih apalagi talenta berdoa. Tapi kalau engkau tidak berdoa, Tuhan marah. Jangan sampai kita sembunyikan talenta kita. Setiap kita minimal dikasih satu. Ada yang 2, ada yang 10, ada yang serba bisa dia. Pimpin bisa, nyanyi bisa, tukang bisa, kelas bisa, apalagi elektronik bisa, sopir bisa, jualan bisa, khotbah bisa, bertani bisa. Ada orang memang seperti itu. Apa saja tangan dia kerja, semua berhasil. Bisa. Nah, itulah yang tadi itu. Yang 10 tadi. Jadi, karena apa? Karena ada orang yang satu tidak dikembangkan, Tuhan ambil itu talenta-talenta yang tidak dikembangkan, ambil dan dikasihkan kepada orang yang mengerjakannya. Tadi protes, itu sudah banyak, itu sudah 10 kota. Kasarnya Tuhan tadi ngomong, itu urusanku, karena kamu tidak mengerjakan dikasih satu. Sedangkan ini yang 10 mengerjakannya. Halo. Nah, Bapak Ibu, di dalam gereja ya, kita ada beberapa departemen ya. Yang pertama yaitu kita mengembangkan di departemen doa. Matius 18 ayat 19. Yuk, Matius 18 ayat 19. Ini talenta berdoa. Matius berapa tadi? 18 dan 19. Yuk, 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. 2 orang. Halo, lihat saya. 2 orang itu siapa? 2 orang itu siapa? Suami istri. Lihat saya. 2 orang itu suami istri. Kalau suami istri sepakat, jangankan mobil, Pekanbaru aja saudara bisa beli. Yang lainnya kontrak semua. Bayar kontrak sama saudara. Ini kalau saudara sepakat, suami istri harus sepakat.
kompak. Sepakat ngapain? Sepakat berdoa sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Halo. Lihat yang belum nikah. Ini saya ngomong yang belum nikah. Angkat tangan yang belum nikah. Oh, cuma 2 orang, padahal banyak yang belum nikah. Atau kalian punya simpanan di sana? Apa? Berani aja gini apa? Ya, memang belum nikah kok. Gak usah malu-malu. Ingat, jodoh yang mahal bukan wajah yang ganteng. Jodoh yang mahal bukan wajah yang cantik. Itu pengeluarannya besar. Tiap jam pergi ke salon. Listriknya aja nggak cukup 100.000. Belum sikat gigi, belum alis. Tapi jodoh yang mahal, carilah orang yang suka berdoa. Kalau dia sudah berdoa, jangan main-main sama dia. Hah? Gak dengar apa doa? Nanti kita bahas mata. Ya, jodoh yang mahal adalah orang yang suka berdoa. Hati-hati dengan orang yang suka berdoa itu. Engkau bisa dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, diturunkan. Tuhan tolong dia turunkan, turunkan. Tuhan tolong dia lemparkan, lemparkan. Tuhan tolong dia campakkan, campakkan. Ngerti? Cari jodoh, carilah orang yang suka berdoa. Bukan lihat wajahnya, bukan juga hartanya atau dompetnya tebal. Banyak orang kaya yang menderita. Barusan ini apa yang terjadi? Ya, mamanya memeluk 3 anak-anaknya yang masih kecil karena mamanya dibantai oleh suaminya sampai mati. Ya, kekayaan banyak, rumah bagus, mobil besar, mobil banyak. Artinya apa? Tidak menjamin kebahagiaan uang banyak. Mengerti? Carilah jodoh yang suka berdoa. Bukan wajah yang ganteng atau cantik, atau bukan duit yang banyak. Duit bisa sepakat dicari berdua. Mengerti? Kebahagiaan bisa dicari berdua kalau sepakat. Mobil bisa dicari berdua kalau sepakat. Rumah bisa dicari berdua sepakat. Haleluya. Haleluya. Satu lagi tentang doa, Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Ya. Yeremia 29 ayat 7. Kita baca keras. Yang di belakang kami minta suaranya keras. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kamu kota itu kepada Tuhan. Maka kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Nanti yang keras ya. Usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kasarnya kita ini di Suralanggan atau di Garda Sakti atau di Tampung atau di Kampak, kasarnya kita ini dibuanglah di sini. Ya, ditetapkan oleh Tuhan di sini. Dan berdoalah untuk daerah ini, Kampar atau Rio ini. Untuk apa berdoa? Supaya ya kota itu, tempat tinggal kita itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan siapa? Katakan kesejahteraan saya. Satu dan 3, kesejahteraan saya. Iya. Doakan. Kalau kita berdoa, Tuhan campur tangan. Tempat di mana kita tinggal makmur. Tempat di mana kita tinggal aman.
tempat di mana kita tinggal sejahtera. Paritnya mengeluarkan ikan patin, rumputnya mengeluarkan buah-buahan. Haleluya. Orang-orang ketemu di jalan mengeluarkan senyuman yang manis. Kenapa? Karena sejahtera. Saudara olahraga jalan kaki pagi atau sore di jalan nemu uang 50.000, 100.000. Karena saking banyaknya, jadi asal-asalan orang gak ada uang. Saking sejahteranya. Haleluya. Siap berdoa? Ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita itu kembangkan talenta berbuah minimal bisa berdoa, minimal bisa berdoa. Ini penting ini. Supaya apa? Tuhan, aku mau rumah tanggamu seperti di surga. Jadilah rumah tangga seperti di surga. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada piring terbang, sendok terbang. Tidak ada cerewetan atau apa? Kekerasan rumah tangga. Apa namanya? KDRT ya. Ya udahlah. Kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena surga masih di atas. Saudara gak doakan, gak turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kembangkan talentamu di dalam gereja ini, yaitu di komunitas. 1 Petrus 5 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 2. Ya. 1 Petrus 5 ayat 2. Ya. Di gereja kita setiap Senin, besok Senin, ayo kita rame-rame datang, kita berdoa di sini. Di rumahmu terserah mau hari apa, jam berapa, itu urusanmu sepakat suami dan istri. Mau jam 1 malam berdoa, terserah. Kalau saya kebiasaan dari orang tua ini, ya dari orang tua saya, kalau berdoa itu paling manjur jam 12 malam. Itu kata orang tua saya. Saya cari di Alkitab jam 12 malam nggak ada juga. Yang di Alkitab itu dikatakan pagi-pagi benar. Itu yang di Alkitab. Pagi-pagi benar. Murid-murid Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus juga berdoa. Pagi-pagi benar. Nah, kalau pagi benar itu mungkin jam 12,5 atau jam berapa saya nggak tahu. Yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan apa? Pengabdian, katakan pengabdian. Talenta yang kedua yang kita kembangkan di dalam gereja ini adalah mengembalakan. Katakan mengembalakan. Ini bisik-bisik ya. Saya ini bingung. Saya berpikir, kalau saya ini sportif saja, nggak masalah. Tapi menjadi pertanyaan saya, ini teman-teman ya, teman-teman pendeta. Mereka pada buka-buka gitu di gereja baru-baru. Kok bisa ada jemaatnya, jiwanya? Padahal gereja yang ada di Gauda Sakti belum pada penuh. Ini aja belum penuh. Ngerti ya? Betul kan? Betul. Kalau yang dia cari adalah jemaat atau domba yang tidak pernah ke gereja, sah-sah saja. Itu baik. Tetapi dibujuk rayu, superme atau apapun, atau offline atau bagaimana, terserah. Tapi kita sebagai gembala-gembala dulu, jangan kita seperti itu. Carilah jiwa-jiwa yang mereka tidak beribadah. Halo,
Halo, halo. Nah, udah paham ya? Carilah anggotaku, anggota sekolah minggu, anggota pemuda yang tidak beribadah. Ya jangan jemaat PPIP SD diajak-ajak apalagi disebut. Ya, saya tahu semuanya, tapi saya legawan. Kalau memang mereka jemaat saya dirayu-rayu diajak-ajak mau, ya udah, namanya mau. Kita nggak bisa paksa. Tapi saudara belajarlah setia, bertumbuh di sini bersama-sama. Dengan kita ini kita keluarga Kristus yang saling mengasihi. Yang setuju katakan amin. Yang salah, sama-sama kita minta maaf. Yang kurang baik, sama-sama kita perbaiki. Setuju? Setuju? Kita perbaiki mana yang kurang baik. Salah kita sama-sama minta maaf. Itu ajaran kita. Justru kita berani minta maaf, kita itu bertumbuh. Berani memperbaiki, kita bertumbuh. Kalau engkau tidak setia, pindah gereja karena sakit hati, tidak akan bertumbuh. Nanti kalau saudara masuk ke gereja lain, saudara akan sakit hati lagi. Percayalah. Percaya kata saya. Percaya kata saya. Saya dari tahun 1990, saya gereja Betel Indonesia. Dan sampai hari ini, saya akhirnya jadi pengenal. Saya ke kampung karena saya tidak ada gereja Betel Indonesia. Saya masuk AKBP. Karena saya ke kampung nggak ketemu gereja Betel Indonesia. HKI ya. HKI di samping rumah itu ada HKI, ada mana gereja Betel Indonesia? Nggak ada di sini. Di sini yang ada HKI, HKBP sama Katolik. Udahlah, dekat aja lah HKI. Rupanya mereka pakai bahasa Korea, Pak. Ya. Mereka pakai bahasa Korea. Aduh, ya udahlah. Aku duduk aja di belakang, ya. Aku berdoa, ya. Aku ikutin nyanyinya. Waktu khotbah aku dengerin, tapi aku nggak ngerti. Udah aku memberikan persembahan, aku pulang. Ya, kenapa untuk bertumbuh? Tetapi kalau kita ada di sini, kita sama-sama rumah kita di Garda Sakti, gereja kita di Garda Sakti, belajarlah setia. Supaya apa? Supaya engkau berbuah. Oke, yuk nanti saya akan panggil yang mau menjadi pendoa, yang mau jadi guru sekolah minggu, yang mau jadi kepala kul, saya akan doakan sama-sama. Yang ketiga, lanjut. Tadi kul, sekarang adalah sekolah minggu. Lukas 18 ayat 16. Sekolah minggu. Yuk, Lukas 18 ayat 16. Yang keras ya, khususnya bapak-bapak. Karena setelah minggu ini alangkah bagusnya kalau bapak-bapak. 1, 2, 3. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itu ialah kerajaan Allah. Bapak Ibu, hampir 80% di Indonesia bahkan dunia, guru-guru sekolah minggu dikuasai oleh wanita. Kenapa demikian? Ya, padahal Tuhan mengajarkan jadi guru sekolah minggu itu harus wanita. Tidak. Ya, ini bapak-bapak atau pria-pria. Itu contoh kita yang ada di Rayong, namanya Kak Dime. Ya, umurnya udah hampir 50 sama saya. Mungkin tuan dia, mungkin dia udah lebih 50. Tapi masih dipanggil Kak Dime. Masih dipanggil kakak.
masih imut-imut, masih muda, masih ganteng, belum meot. Artinya apa? Ngajar sekolah minggu itu awet muda. Lihat putraku. Kenapa? Karena anak-anak ini mengemaskan. Ada transfer ilahi, transfer awet muda dari anak-anak. Dan happy, bahagia ngajar anak-anak sekolah minggu itu. Dan itu Tuhan senang. Biarkan mereka anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Kita ajar. Jadi Bapak Ibu, di perumahan banyak sekali yang belum ada pos sekolah minggu. Yang sudah pernah dibuka, sekarang tutup, buka lagi. Yang setuju katakan amin. Yang keras dong. Amin. Sekali lagi seperti Abraham menggali sumur yang tertimbun, rupanya di dalam itu masih ada sumber air, masih ada anak-anak yang merindukan pengajaran Tuhan, masih ada anak-anak yang merindukan pujian, masih ada anak-anak yang merindukan belajar kakak-kakak sekolah minggu. Haleluya. Saudara, Ibu Gembala waktu gadis mengajar sekolah minggu di Batam dan di Tanjung Pinang. Dan murid-muridnya ada yang jadi pendeta, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter. Bahagia. Ya. Latihlah anak-anak kita untuk ke sekolah minggu. Karena kalau sudah menjadi bapak-bapak, nggak bisa lagi jadi anak sekolah minggu. Ngerti atau ngerti? Ngerti atau ngerti? Karena saya bertobatnya sudah besar. Sudah SMP saya bertobat. SMP atau SMA, kurang lebih itu. Jadi saya tak ngalamin sekolah minggu. Memang sih, ya ikut-ikutan juga, tapi malu badan saya sudah besar. Yang lainnya kecil-kecil. Ayo kita kembangkan talenta di sekolah minggu. Yang keempat, ada 5. Lukas 6 ayat 38. Yang pertama, kembangkan talenta di doa, di kul, di sekolah minggu. Doa kul sekolah minggu. Mau kul WBI, kul pria, kul tukang bangunan, kul tukang sayur, kul nanam bayam. Gak apa-apa di bawah buat kul. Sebelum nyabut bayam, kita kul dulu 30 menit di bawah pohon jengkol. Angkat satu pujian, segala puji syukur, gitu kan, di bawah pohon jengkol. Berdoa sebentar, baru ayo nyabut bayam kita, nyabut bayam. Begitu. Lukas 6 ayat 38. Tunggu. Halo. Masih belum tidur. 1, 2, 3 yang kita baca. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam rimbaanmu. Sebab apa? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan. Tidak ada gelas nanti ya, betul. Kalau kita bawa gelas, menumpahkan gelas itu diisi penuh. Kalau kita bawa panci, kita menumpahkan panci itu dipenuhi. Kalau kita bawa drum, tahu drum ya? Kita tumpahkan drum, maka drum itu akan diisi penuh. Selain di atasnya drum, apalagi yang lebih besar? Tangki. Ya, tank itu di sebelah sana orang lagi buat tangki. Ya, tank itu ada yang 20.000 liter. 20.000 liter itu satu kampung bisa goreng ikan. Ya, itu ditumpahkan semua kosong dan Tuhan isi penuh.
Karena apa? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Talenta yang keempat ini apa? Talenta murah hati memberi. Katakan murah hati memberi. Ya, orang yang memberi akan diberi. Orang yang tidak memberi, ya tidak diberi. Orang yang menanam akan panen. Orang yang menabur akan diberikan kelimpahan. Ini rumus menabur kelimpahan. Memberi diberi. Menabur kaya. Orang dunia itu nabung kaya. Rumus firman Tuhan, beri akan diberi. Ngerti ya? Nabur akan diberikan kelimpahan. Menanam akan panen. Jadi kita belajar murah hati, Bapak Ibu. Ini berbicara tentang talenta, mengembangkan talenta kita. Di tempat ini ada persembahan pembangunan sebulan sekali 100.000. Belajar kita memberi. Ya, bisalah gaji kita 1 juta dipotong 100.000, rela, karena itu saudara menabur. Amin. Saudara menabur. Ya. Oh, aku nggak mau pembangunan, ya udah, saudara perpuluhan lah, perpuluhan. Kalau nggak mau pembangunan, perpuluhan. Jangan pembangunan enggak, perpuluhan juga enggak, ucapan syukur juga enggak. Kita harus sekarang belajar untuk berilah, maka kamu akan diberi. Ini yang keempat. Yang terakhir, Bapak Ibu, di departemen GBI itu yang namanya Departemen Bimitra, yang saya ketuanya di Rio. Di situ ada bagaimana kita mengembangkan seni, bagaimana seni itu bisa dipakai melayani Tuhan, juga bagaimana seni bisa menghasilkan uang. Membuka les tari, buka les vokal, buka les gitar, sekolah musik, menghasilkan uang. Ya. Terus media, kita mengembangkan media. Kita semua punya HP. Angkat tangan yang nggak punya HP. Wih, dia yang nggak punya HP, Pak. Dia angkat tangan, yang lainnya punya. Kamu masih kecil deh, nggak tahu kamu. Nanti kalau punya SMA, ya lebih bagus masih kecil nggak punya HP semata. Yang penting kamu bisa dengarin firman Tuhan. Amin. Berdoa itu lebih dahsyat daripada punya HP, lupa doa, lupa ibadah. Lupa apa lagi ya? Lupa makan. Masalahnya gara-gara HP banyak yang lupa mandi. Seminggu sekali mandinya. Nah, kalau ke gereja saja harus semua. Ada yang ikut Pak. Ya. Nah, media HP kita jadikan bagaimana dengan HP kita bisa memberitakan Injil lewat online seperti ini kan, online Facebook, online di YouTube, online di TikTok. Juga bagaimana dengan media sosial, saudara bisa cari hashtag, katakan hashtag, ya dengan HP cari duit. Bapak Ibu, banyak penjualan di toko-toko itu berkurang. Pembelinya, kata mereka bukan kata saya. Sekarang ini banyak masyarakat sambil di kamar dia sudah pesan makanan. Ini, ya bakso datang, rok datang, kacamata datang, apalagi bola datang. Nah itu berjejer itu ojol sampai
industri. Yang satu bawa bakso, yang satu bawa kopi, yang satu bawa rok, yang satu bawa bola, ya. Tinggal stres bayarnya. Gitu kan? Stres bayarnya. Katanya ini memang betul kok. Kasur saja ini ada, kita punya teman ya, perusahaan yang datang ke situ bayar cash lebih mahal daripada pakai TikTok. Beli TikTok pakai TikTok, kita nunggu di rumah, kita nggak perlu datang sana, harga lebih murah. Coba, kok bisa begitu? Inilah hebatnya media sosial. Pabriknya di sini, ngirim kasurnya di Papua, murah. Harga se-Indonesia. Inilah hebatnya media sosial. Saudara. Nah, kita bagaimana dengan media sosial bisa mencari duit? Bukan konsumen, tahu konsumen? Konsumen itu gampang beli. Ya beli terus. Tapi bagaimana produk kita jual? Ya, itu talenta. Terus di dalam Bimintrak ada yang namanya politik. Bapak Ibu saya pingin banget. Setiap pemilihan DPRD dari gereja ini adalah pemuda yang berani tampil mencalonkan diri dari Desa Karya Indah ini. Katakan amin. Kenapa memang takut? Jangan takut. Siapa tahu memang engkau nanti yang dicoblos dan engkau nanti yang jadi DPRD di Bangkinang sana. Saudara datang ibadah nggak pakai motor lagi tapi pakai Pajero. Kata Pak Gembala, si Ucok, iyalah Pak Gembala. Kan Pak Gembala yang cari suruh jadi DPRD. Ya makanya aku jadi DPRD. Saudara, calonkan saudara. Banyak partai, nggak harus partai salah satu, banyak partai. Amin. Saya pengen kalah itu biasa. Haleluya. Jangan kasih duit, nanti saudara habis duit, tidak dipilih, akhirnya masuk ke rumah sakit jiwa. Calonkan saja bahwa untuk mencalonkan. Ya beli spanduk biasalah kalau beli spanduk, pasang itu. Atau sekarang pakai HP saja, lebih gratis pakai HP. Beli paket 100.000, dan share kemana-mana, lebih gratis. Calon DPRD dari Desa Karya Indah, Ucok Giawa. Karena jemaat GBGSG, saya akan perjuangkan untuk dapat suara yang banyak. Gitu. Haleluya. Sekarang yang terakhir di Bimintrak itu yaitu UMKM. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Bagaimana gereja ini ada UMKM-nya? Bagaimana gereja ini punya kebun sawit? Kita pikirkan bersama. GBI-GSG memiliki kebun sawit. Tidak usah banyak-banyak, 10 kapling saja. Begitu. Ini UMKM. Pikirkan bersama. Bagaimana saudara menjalankan UMKM selain saudara kerja di tempat orang, ya, kerja di tempat orang, melakukan UMKM, baik pertanian, baik itu perayaman, peternakan ya, baik itu perikanan, atau perusahaan, atau perdagangan baju layak pakai, atau jual topi terserah. Ya UMKM ini mengembangkan talenta. 1, 2, 3 mengembangkan talenta. Nah, saya percaya saudara punya talenta satu minimal. Apa? Ini yang harus kita kembangkan. Oke, sebagai penutup kita buka firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 19. Ayat penutup.
Setelah itu kita undang pemain musik, WL singer untuk siapkan satu lagu. Ayat berapa tadi? Gak dengar mereka. 2 Korintus 8 ayat 19. 2 Korintus 8 ayat 19. 2 Korintus 8 ayat 19. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita membacanya. Ini karena ayat terakhir. Kita membacanya sambil berdiri. Kurang keras kata-kata saya. Kita membacanya sambil berdiri. Lagi, kita membacanya sambil berdiri. 1, 2, 3. Dan bukan itu saja, Dia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan. Engkau tukang untuk kemuliaan Tuhan. Engkau berdagang untuk kemuliaan Tuhan. Engkau mencalonkan jadi BPR untuk kemuliaan Tuhan. Engkau bisnis jadi kemuliaan Tuhan. Engkau bekerja di tempat bosmu untuk kemuliaan Tuhan. Engkau berdoa, engkau engkau sekolah minggu, engkau apa lagi untuk kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan itu. Kita akan manusia